Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Putra Harminta, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curup Angkatan ke-1 tahun 2021. Hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, melaksanakan pembuatan video pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya masuk kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai. Di sana tempat, gerak. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegap, gerak. Sedia minum kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Seluruhnya Bapak minta untuk berdiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Buat kamera jeplik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh. Ku siap berdoa, ku siap berdoa, ku siap berdoa. Doa mulai, ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
Bapak akan mengabsen dulu yang hadir pada hari ini. Akif Rahmatullah, Hadir. Arya Trimesa, Hadir. Afrijal, Aldo Utama, Hadir. Muhammad Gilang, Hadir. Sakit, Ketua Kelas, Enggak dikasih surat. Muhammad Malik Fajar, Hadir, Pak. Isya. Hadir, Pak. Bapak minta anak-anak Bapak supaya membuka buku pelajarannya hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan dari Wali Songo. Tetapi sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Bapak akan bertanya dulu tentang pelajaran yang lalu, masih berkenaan dengan Wali Songo. Siapa yang tahu dari anak-anak Bapak tentang Wali Allah? Ada yang tahu apa yang disebut dengan Wali Allah? Ya, Pak. Ya, silakan Rehan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kepada Rehan yang sudah menjawab tentang Wali Allah. Ada lagi tidak yang bisa menyempurnakan apa yang dimaksud dengan Wali Allah? Ada lagi yang Wali Allah? Tidak? Ya, sesuai dengan jawaban oleh teman kalian tadi, bahwa yang dimaksud dengan Wali Allah itu adalah orang yang beriman Dan dan bertakwa bertakwa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita masuk kepada kisah keteladanan Wali Songo, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama bahwa meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Sedangkan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita tentang kisah keteladanan Wali Songo, mari sama-sama kita menyimak video pembelajaran tentang kisah Wali Songo berikut ini. Apakah kalian tahu kisah keteladanan Wali Allah yang lainnya? Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, yuk kita simak pada penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami kisah keteladanan Wali Songo dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes.
Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, dan madon atau berzina. 3. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga menggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mencapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan dalikan. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Taib. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang.
Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Anak-anak Bapak sekalian, tadi sudah kita simak tentang video pembelajaran tentang kisah keteladanan Wali Songo yang sudah sama-sama kita simak dan kita lihat videonya. Nah, sebelum kita melaksanakan tahapan pembelajaran kita selanjutnya, mari sama-sama kita untuk tepuk PPK kepada anak bapak yang memimpin untuk tepuk PPK. Silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Selanjutnya kita akan membagi kelompok, ya. Silahkan dibagi kelompoknya menjadi dua. Yang pertama, kelompok pertama yang akan dipimpin oleh anak bapak Ahmad Anggono. Yang kedua, kelompok kedua akan dipimpin oleh anak bapak Zaki. Silahkan buat kelompoknya.
Baik, Bapak akan membagikan gambar dari 2 orang wali songo yang sudah kita lihat videonya tadi. Bapak membahas tentang profil para wali songo yang akan Bapak bagikan. Silakan masing-masing kelompok untuk membahas dan mendiskusikan tentang gambar wali songo yang sudah Bapak bagikan tadi kepada kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak Bapak sekalian, sudah diskusinya? Bapak minta untuk kelompok 1 perwakilannya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada Ahmad Anggono dan Arya. Silakan ke depan. Silakan kepada Ahmad Anggono dan Arya. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatita atau Raden Sahur atau Syahid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Baik, kepada kelompok yang lain, ada yang mau bertanya tidak tentang presentasi hasil diskusi dari kelompok 1? Ada yang mau bertanya tidak? Ada Pak. Ya, silakan Jaki. Keteladanan apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga? Silakan kelompok 1 menjawab. Kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, silakan kasih aplaus. Selanjutnya, Bapak minta untuk Kesia dan Nadine sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan presentasi hasil diskusinya hari ini. Silakan. Dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anak yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik bagi bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali songo lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Ciptarasa 1948, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Baik, dari penjelasan teman-teman kalian kelompok 2, yang dari kelompok 1 ada pertanyaan tidak? Ya Pak. Ya, silakan. Apa jasa Sunan Gunung Jati? Silakan. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak pada pembangunan Masjid Agung Sang Ciptarasa 1480.
Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan lain dari kelompok 1? Ada? Tidak ada? Kasih aplaus untuk jawaban dari teman-teman kelompok 2. Silakan duduk ya dengan tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya kepada anak-anak Bapak sekalian tentang pelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Silakan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ada yang belum? Saya, Pak. Ya, kita tunggu dulu ya teman-temannya yang belum menyelesaikan tugasnya. Ya, Pak. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sebelum dikumpulkan, Bapak akan bertanya dulu dari soal yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Soal nomor 1, Zaki, bisa Bapak minta jawabannya. Sebutkan nama lain dari Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Iya. Kasih aplaus untuk Zaki. Selanjutnya yang kedua, anak Bapak Alifia. Siapa yang mendapat julukan sesepuh para wali? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ya, kasih aplaus dengan Alifia. Roll action. Bapak minta setiap ketua kelompok untuk mengumpulkannya kepada Bapak. Ya, dari jawaban teman-teman kalian, Siva Bapak kasih nilai 100. Tepuk tangan. Kasih nilai 100. Beri tangan. Nanti Bapak akan berikan tugas di rumah yang akan kalian kumpulkan pada minggu depan, pada saat pertemuan kita untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah dapat semua? Sudah. Belum dapat? Ini lebih. Pak, ini kelebihan, Pak. Ya. Baik, silakan kepada anak bapak sekalian. Kita akan
mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Tutup bukunya untuk persiapan kita kembali ke rumah masing-masing. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada minggu depan pada pelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya dengan tema zakat. Kita akan mengupas zakat dengan beberapa hal pada pelajaran minggu depan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Berdiri. Salam keberapa? Selamat pulang, Pak. Ya, selamat pulang, hati-hati di jalan dan kirim salam kepada kedua orang tuanya. Jangan bermain di jalan, ya, hati-hati untuk pulang ke rumahnya. Ya, silakan. Hai. Hai, kayak balik. Halo,